Dan pemirsa, untuk membahas pergerakan IHSG dan sentimen apa saja yang mempengaruhi, sudah tersambung via Zoom Bapak Fendi Susianto, beliau CEO dari PT Elkoran Vidi Indonesia Investama. Selamat pagi Pak Fendi. Selamat pagi, Mas Wiki. Ya, apa kabar Pak Fendi? Baik, alhamdulillah sehat. Ya, Mas Wiki. terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Pak Fendi, kalau kita lihat pergerakan dari IHSG sendiri di penutupan perdagangan kemarin, ini dipimpin oleh sektor teknologi dan salah satu emiten ataupun mungkin saham berbasis teknologi GoTo mencatatkan penguatan yang signifikan begitu ya. Analisa Anda terkait dengan penguatan dari GoTo sendiri dan juga penguatan IHSG dan juga optimisme untuk kembali IHSG mencapai di level 7 ribuan di akhir tahun. Seperti apa analisis dari Anda Pak Fendi? Ya, saya melihat bahwa ini terkait dengan juga informasi positif dari global juga. Ya, kita lihat inflasi di US sudah mulai sedikit melandai ya. Sudah di bawah ekspektasi, itu juga memberikan sentimen positif ya bagi equity market di Asia termasuk Indonesia. Di samping di Indonesia juga memang market sudah relatively mencapai bottomnya ya kalau kita lihat di beberapa hari yang lalu ya di level 6.650. Dan kita melihat beberapa saham itu memang sudah dalam posisi under value, terutama sektor-sektor teknologi termasuk ya, yang kita lihat mulai sudah bottoming dan mulai diburu kembali. Dan sektor-sektor pertambangan, sektor perbankan, dan sektor konsumer dan yang lainnya juga mengikuti hal yang sama. Jadi kalau kita melihat adalah nampaknya sentimen positif itu lebih karena mix ya, antara global yang juga sudah mulai landai positif ya, dan juga di domestik tekanan-tekanan terhadap berbagai macam aspek fundamental juga sudah mulai mereda. Nah, kita melihat indeks juga sudah mulai merangkak di atas 6.800 ya. Kita melihat sudah berhasil dalam waktu yang sangat cepat, sehingga di sini sudah mulai ada indikasi turning point untuk kembali potensially indeks itu akan menguji di level 6.900 sampai di level 7.000 ya pada pekan ini maupun pekan depan. Artinya memang ada optimisme mengenai sentimen yang akan menyumbang penguatan IHSG sehingga kemudian mencapai level 7 ribuan hingga akhir tahun 2022 begitu ya, walaupun memang secara sentimen dari global sendiri masih cukup mix begitu Pak Fendi. Iya, di global mix tapi ada perbaikan-perbaikan yang signifikan terutama optimisme terhadap pengelolaan inflasi di US yang nanti impact-nya kepada mulai berkurangnya tekanan terhadap kenaikan suku bunga yang terlalu agresif. Oke, Ini juga ya. baik. Positifnya ataupun mungkin naiknya harga GoTo sendiri, bagaimana Anda melihat ini? Apakah menjadi sebuah pola yang nampaknya akan terus berlanjut atau ini hanya volatilitas semata saja Pak Fendi? Nah, kalau saya melihat sih memang ya, kalau kita lihat dari trennya masih downtrend, artinya masih dalam pola-pola penurunan sebenarnya untuk saham GoTo itu. Nah, hanya saja kemarin itu kan tekanan sudah sangat-sangat besar ya. Jadi ARB sudah 11 kali, kemudian juga turunnya sudah 15 hari ya. Karena ada exit atau beberapa investor yang sudah mulai keluar. Nah, ini tentu saja kita perlu mewaspadai ya untuk tidak terburu-buru lah ya untuk melihat ini bahwa ini adalah cukup sustain kenaikannya. Kalau kita melihat ada resisten yang cukup kuat di situ di kenaikan saham GoTo itu ada di level 1.180-an. Jadi itu adalah resisten level yang patut untuk dicermati ya. Artinya kenaikan kemarin itu yang sekitar 15% cukup signifikan. Itu adalah lebih banyak terjadinya technical rebounds ya. Karena tekanannya itu sudah cukup tinggi dan secara teknis juga ini sudah cukup lama ya. Kalau dari sisi valuasi saya lebih melihatnya pada book value ya. Karena kalau kita melihat pada earning dia masih merah ya, masih negatif. Jadi book price to book value-nya masih relatively cukup kuat ya di 0,85 kali ya. Jadi artinya ini ada tahanan juga sebenarnya di level harga sekitar 100 hingga 180. Oke, artinya kalaupun memang mau masuk direkomendasikan di level berapa Pak Fendi? Apakah harga terakhir masih dikatakan terlalu mahal untuk GoTo? Ya, kalau kita melihat, kalau investor kan sebenarnya ada beberapa paham ya. Yang satu adalah memang dia investor yang strict expecting dividend payment. Ya, untuk GoTo menurut saya itu menjadi nihil ya, karena masih dalam posisi earningnya masih merah ya, ataupun laba masih merah.
Tapi ada juga investor yang memang lebih memburu yang kita sebut dengan capital gain ataupun yield dari kenaikan harga ya. Nah itu tentu saja lebih ke arah bahwa saham GoTo itu kalau saya identifikasi saham yang memang lebih banyak memburu pada aspek capital gain yield-nya saja. Jadi juga perlu dicermati untuk support and resistance level. Kalau kita lihat bahwa support level jelas di level 50 perak, karena kemungkinan besar itu juga terjadi. Tapi dalam konteks sekarang ini resistance level kalau kita identifikasi di 180. Jadi artinya bagi yang mau melakukan speculative trading lebih baik mencermati level-level tersebut, terutama level resistennya di level 180 itu di situ cukup hati-hati saja karena bisa potensinya berbalik arah kembali. Oke, artinya kalau sudah mencapai level 180 lebih baik dilepas dulu begitu ya? Ya, technically speaking seperti itu ya. Baik. Oke. Untuk jangka investasi yang pendek ataupun hanya untuk trading saja. Oke. Masih ada beberapa bahasan yang menarik untuk kita lakukan, Pak Fendi. Usaha jeda berikut kita akan lanjutkan dan tetap bersama kami akan segera kembali.